sebagai info bahwa perdagangan antara US dengan Indonesia itu di bidang pertanian itu angkanya sekitar 8 sampai 9 miliar US Oh, dollar 8. setahun. Ya. Di mana Indonesia mengekspor 5 miliar, US mengekspor 3 miliar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. bersama saya Muhammad Demi Satyananda di acara Podcast Satwa Media. Kali ini Podcast Satwa Media telah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Ibnu Edi Wiono, yaitu sebagai Country Director dari USEC atau United States Soybean Export Council. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ibnu Edi Wiono. Ya, sebelumnya mungkin saya sedikit perkenalkan dulu Pak Ibnu Edi Wiono ini saat ini sebagai Country Director dari USEC ya Pak, ya, betul ya? Dari 2019 sampai saat ini, dan mungkin sebelumnya saya bacakan dulu riwayat pengalaman kerjanya. Dari 2002 sampai 2010 itu beliau merupakan Ekonomis dan Business Development Manager dari CPI ya Pak. Nah betul, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, Bapak itu sebenarnya kenapa tertarik menggeluti bidang ekonomi dan akhirnya berlabuh ke pekerjaan pertamanya sebagai Business Development Manager dari CPI Pak. Ya, terima kasih Mas Domi atas waktunya dan Ya, juga terima kasih untuk Poultry Indonesia ya, yang sudah mengundang saya untuk menjadi mungkin bukan narasumber ya, jadi berbagi knowledge ya. dan apa yang saya ketahui di forum podcast Satwa Media ini Ya. ya. Kami apresiasi undangan ini dan kami sangat senang ada di sini. Ya, kalau bicara ekonomis atau ekonom gitu ya, yang pertama karena memang secara pendidikan saya sarjana ekonomi dari eh, Gajah Mada University Ya. gitu ya. Dan saya waktu itu mengambil jurusan ilmu ekonomi. Walaupun saya dulu di era saya itu eh, ada joke bahwa ilmu ekonomi ini ya nggak jelas kerjaannya apa gitu. Tapi sekarang ternyata profesi ekonomi itu banyak dan terbuka luas gitu ya. Dan kenapa saya bisa sampai di CP waktu itu sebagai ekonom? Karena memang eh, waktu itu saya melihat ada lowongan di Kompas. Mm-mm. Ya, zaman dulu kan Kompas tuh bagus ya untuk cari lowongan. Jadi Betul. kalau fresh grad, saya cuma langganan Kompas tuh Sabtu Minggu yang ada lowongan kerjanya karir gitu ya. Ya. Nah itu cuman dibilang bahwa perusahaan multinasional di bidang agribisnis membutuhkan ekonomis. Saya bilang menarik nih. Jarang-jarang ada perusahaan yang butuh ekonom. Seringnya akuntan, kalau enggak finance gitu ya. Saya apply. Saya apply eh, waktu itu pas bom Bali ya. Jadi 2002 kan Oktober tuh bom Bali. Ya, Ya, betul betul. nah saya eh, apply, kemudian menarik tugasnya adalah ketika habis interview saya diminta bikin paper untuk menganalisa dampak ekonomi bom Bali 3 halaman dalam 3 hari gitu. Ya saya buat dalam bahasa Inggris waktu itu memang. Ya. Ya sebagai anak Jogja belum fasih bahasa Inggrisnya kan waktu itu. Ya. Jadi ya sudah saya buat, saya pakai analisa ekonomi, statistik segala macam, mereka happy. Akhirnya saya di accept untuk memulai tugas saya sebagai ekonom waktu itu. Jadi kurang lebih itu karena pendidikan saya dan kemudian ternyata yang dibutuhkan oleh CP adalah ekonomis. Dan begitu saya masuk, saya baru tahu, oh ini perusahaan pakan ternak, saya bilang. Oh Ya. ini perusahaan ayam. Dan menarik sih, saya terus terang selama kuliah tidak pernah terpikirkan ada perusahaan agribisnis sebesar itu. Karena yang saya tahu cuman bank, dari mulai Bank BCA, Bank BNI gitu ya, atau Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bank BUMN gitu. Jadi saya agak surprise bahwa ada perusahaan agribisnis yang sangat besar waktu itu dan mereka butuh ekonom dan saya excited gitu. Oke, nah sekarang bicara tentang makroekonomi, bagaimana Pak Ibnu ini melihat kondisi makroekonomi dunia saat ini, Pak?
Ya, oke. Eh, ya mungkin sudah aware ya Mhm, secara, karena kalau bicara makroekonomi itu hal yang sering muncul di berita. betul Nonton TV, betul. baca berita juga ngomongnya soal makro Ya, ya. dan apapun industrinya, apapun komoditinya, eee, ketika melihat berita itu sangat terpengaruh dari kondisi makroekonomi, seperti Iya, itu, Pak. betul. Ya, kalau kita ngelihat sekarang secara makro global ya, Ya, terutama kalau kita lihat di kawasan Amerika dan Eropa, mereka sangat fokus untuk gimana caranya menurunkan laju inflasi. oke. Ya, jadi inflasi ini menjadi agenda utama setiap pemerintahan di Eropa dan Amerika, dan saya rasa juga di negara Asia juga mengalami hal yang sama walaupun mungkin tidak separah di Eropa dan Amerika gitu ya. Sehingga fokus mereka bukan lagi gimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi gimana menciptakan ekonomi yang stabil, ekonomi yang dengan laju inflasi yang terkendali. Sehingga akibatnya kebijakan-kebijakan makronya sifatnya bukan ekspansif, tapi malah cenderung ngerem. Mhm, Ya ibaratnya jadi kalau bisa jangan terlalu kencang laju mobilnya, direm gitu ya ya, dengan menaikkan suku bunga sehingga biaya modal meningkat, dan itu mendorong orang untuk menunda investasi. Kemudian itu juga berdampak kepada biaya mungkin KPR dan KPM ya untuk leasing mobil, KPR rumah juga meningkat cost-nya sehingga orang menunda konsumsi yang cukup besar gitu. Jadi saya melihat secara makroekonomi selama tahun lalu dan kayaknya akan continue sampai tahun ini itu tone-nya adalah tidak ekspansif, cenderung ngerem supaya laju inflasi kembali ke normal trajectory gitu ya. Sehingga kita tidak melihat adanya apa ya dari sisi bisnis dengan situasi seperti ini, maka mereka juga tidak mungkin melakukan yang namanya ekspansi besar-besaran. Karena kalau direm dengan suku bunga tinggi, pasti konsumsi turun atau ngerem gitu ya. Jadi ini ke depannya. Dan bagi Indonesia saya rasa juga sama agendanya. Kalau kita lihat indikator terakhir ya Mas Domi ya, very good sebetulnya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita, Bank Dunia believe akan 5,2% tahun ya, 2022. Kemudian kita sudah kembali menjadi negara middle upper income country. Karena eh, kita punya income per kapita yang nominal sudah di atas 4.050 US dollar ya. Jadi dulu tahun 2019 sempat kan middle upper. ya, Covid jadi middle lower ya, lagi. Terus 2021 udah middle upper. 2022 juga akan terus naik. Jadi secara income per kapita dan pertumbuhan ekonomi kita bagus. Tetapi kemudian yang menjadi concern adalah inflasi. ya, betul. Inflasi tahun 2021 hanya less than 2%, di bawah 2%. Tapi kalau kita lihat angka kemarin terakhir Desember 2022, sudah 5, sekian persen, saya lupa angka pastinya. Jadi from less than 2% menjadi more than 5%. Makanya yang kedua adalah kurs. Kita melemah. Kita melemah hampir Rp1.000 ya, dibanding posisi tengah tahun 2022. Dari 14,4 kemudian ke 15,4, 15,7, sekarang agak agak membaik ke 15 ribuan ya. Ya, Nah ini juga nggak mudah bagi BI. Kalau dia mau menjaga rupiah tetap kuat, dia harus gelontorkan cadangan devisa. Tapi kalau terlalu ekspansif, nanti habis cadangan devisanya. Malah membuat lost confidence. ya, Orang khawatir begitu turun cadangan devisa itu kayak sinyal kayak panic button gitu ya. Jadi BI juga mencoba untuk mix ya. Dia mencoba membiarkan rupiah berfluktuasi, sesekali dia intervensi. Kemudian suku bunga, BI juga naikin suku bunga, ya, tapi saya betul. lihat dia juga agak hati-hati. Kenapa? Kalau terlalu cepat menaikkan suku bunga, khawatir ekonomi ngerem mendadak. Nah, dia pelan-pelan gitu. Jadi ini juga nggak mudah buat BI. Kalau dia ingin menjaga inflasi, harus naikin suku bunga, tapi juga harus memperhatikan jangan sampai mengganggu ekonomi terlalu banyak. Tapi kalau suku bunga juga tidak terlalu naik, nanti rupiah akan terus tertekan gitu. Ini kedepannya buat Indonesia, saya rasa sama. Mereka harus bahu membahu untuk melihat inflasi ini sebagai
target utama lah ekonomi tahun 2023 gitu. Ya, kalau ditarik ke komoditas khususnya asal unggas itu kan salah satu sumber pangan yang memengaruhi laju inflasi juga ya Pak. Kalau kita lihat dari apa namanya dari rilis yang biasa dilakukan oleh BI, di Hmm. mana setiap kenaikan atau penurunan harga komoditi unggas itu menyebabkan laju inflasi. Nah, menurut Bapak kira-kira seperti apa sih pengaruh atau konsumsi komoditi, pengaruh harga komoditi asal pertanian terhadap laju inflasi sebuah negara itu sendiri, Pak? Ya itu, terima kasih Mas Domi. Hmm. Itu pertanyaan menarik. Kita harus lihat dari komposisi yang membentuk indeks harga konsumen. Ya, Ya, di negara-negara maju komponen makanan itu cenderung kecil. ya, Tapi di Indonesia yang masih kategori negara berkembang, komponen makanan baik itu foodstuff, makanan segar ya, maupun prepared food, makanan jadi, itu more than 50%. Jadi makanan ini masih menjadi penyumbang inflasi yang sangat signifikan bagi IHK ya, Indeks Harga Konsumen Indonesia. Jadi begitu harga makanan bergerak naik, beras, cabai, ya, kemudian unggas, ya, 9 bahan pokok itu iya, ya, Pak? bapokting gitu ya, itu pasti akan berdampak kepada inflasi, ya. Kemudian yang kedua komponen energi, ya Ya, kan, itu juga masih tinggi, gitu ya. Walaupun energi ini masih dalam komponen yang namanya administered inflation, karena diatur harganya ya, oleh pemerintah. Jadi kalau harga energi more or less masih bisa dimitigasi oleh pemerintah. Tapi kalau harga pangan, ini yang sulit, karena harga pangan itu cenderung naik banyak gitu ya. Jadi menurut saya di Indonesia sampai saat ini karena komponen pangan, baik itu pangan segar maupun pangan jadi atau pangan olahan itu masih 50% dari indeks harga konsumen, maka dia akan selalu menjadi eh, apa ya, kontributor utama fluktuasi inflasi di Indonesia. Jadi nanti tinggal gantian aja, kadang cabai ya kan, ya betul. kadang beras, kadang jagung misalnya gitu ya, atau daging atau telur gitu kan. Dan ada faktor musim juga kan Mas Dom. Ini yang Ya, menarik, ada seasonal faktor ya. ya, Musim hujan, musim kemarau, atau penyakit misalnya. Jadi bagaimana penyakit hewan, bagaimana cuaca yang tidak ramah terhadap pertanian, itu bisa masuk ke inflasi lewat bobot pangan yang besar di indeks konsumen kita gitu loh. Gitu ya. Jadi BI ini walaupun dia bicara moneter, ya, tapi inflasi di Indonesia lebih banyak diwarnai oleh fenomena non moneter, cuaca, ya betul. kan, penyakit, penyakit hewan gitu. Ini menarik. Ini juga tugas yang tidak mudah. Sehingga makanya BI kan bilang ada namanya tim pengendali inflasi daerah, ya kan, TPID. TPID. Karena BI sadar bahwa inflasi itu tidak hanya moneter. Ya, nggak cuma bisa dikendalikan dengan cara naikin suku bunga, menurunkan jumlah uang beredar, itu nggak cukup. Harus ada structural approach. Jadi jalur distribusi, ya kan, dipastikan lancar. Kalau nggak lancar, pasti inflasi. Ya kan, mitigasi bencana, mitigasi kerawanan kekeringan. Itu menjadi bagian penting dari upaya controlling inflation di negara kita, Mas Domi. Gitu. Ya betul, karena kalau ditarik ke dunia perunggasan di satu sisi ketika konsumen membayarkan uang lebih untuk apa namanya daging atau telur itu akan menyebabkan inflasi, tapi di hulunya sendiri peternak itu merasa tertekan karena tidak bisa menjual harga yang terlalu tinggi karena ditakutkan ketika menjual harga terlalu tinggi akan menyebabkan inflasi seperti Ya, itu, Pak. betul, betul. Nah, selanjutnya tadi ketika berbicara ekonomi makro, dari faktor-faktor yang disebutkan tadi dari inflasi, nilai tukar dan lain sebagainya, pengaruhnya terhadap dinamika industri bahan pakan dunia itu seperti apa, Pak? Sebetulnya justru kalau saya lihat gini, ini Hmm, kita ngeliat, mana yang mempengaruhi ya, sebetulnya gitu kan. Kalau saya lihat dalam konteks 2 tahun terakhir, justru
eh, dinamika yang terjadi di sektor pertanian, komoditas gitu lah. Itu yang mempengaruhi inflasi Mm-mm. gitu ya. Termasuk diperparah oleh isu geopolitik ya kan. Ya, Jadi kita melihat misalnya kalau kita lihat data harga jagung eh, menarik di Indonesia harga jagung itu 2 tahun terakhir turun 12%. ya, Tapi kalau kita lihat harga bungkil kedelai, harga gandum, harga DDGS ya, itu naik belasan persen gitu ya. Itu kenapa? Dan itu menyumbang inflasi, ya ya. kan? Food inflation gitu ya. Karena isu di sektor pertanian sendiri, misalnya kekeringan, ya, isu kekeringan di Argentina, di Brazil ya. Tahun 2021 kita lihat Argentina, Brazil kekeringan, maka dampaknya naik semua harga. Tahun ini kita lihat Argentina masih kekeringan. Oh, Dan ini 3 tahun yang sangat berat buat Argentina. Sehingga kalau kita lihat USDA itu memprediksi produksi kedelai Argentina bisa turun dari 54 juta ton kalau normal, sekarang tinggal 45-an juta ton. Itu turun banyak gitu ya. Nah, jadi menurut saya sekarang itu fenomenanya adalah fluktuasi atau dinamika di sektor komoditas itu yang berdampak kepada inflasi. Kemudian juga distribusi. Kenapa? Karena eh, menarik bahwa bicara grain ya, grain dan oilseed, kedelai, jagung, gandum, itu yang surplus adalah negara bagian barat. mm, Jadi western countries dan hemisfer. ya, Sementara yang membutuhkan ada di bagian timur. China, Southeast Asia, dan Eropa ya. Eropa kan tengah-tengah. Jadi tengah ke timur nih consuming countries ya, dari wheat, corn, and soybean. Tapi tengah ke barat, South American, North America, mereka penghasil grain and oilseed. Nah, tapi kan harus ada distribusi ya kan? Dari barat ke timur. Selama COVID kita lihat terganggu karena lockdown, congestion di pelabuhan, delay, harga naik, freight cost naik, inflasi naik, ya kan? Supply terkendala. Kemudian ada geopolitik, perang Rusia Ukraina, gandum nggak bisa keluar, gitu kan? Jadi bukan tidak ada produksi. Saya coba underline bahwa secara produksi sebetulnya kedelai, jagung, gandum itu nggak ada yang significant reduction. ya. Ya. Artinya Argentina turun kedelainya, tapi Brazil naik banyak, US naik, jadi bisa dikompensate. Gandum juga banyak, cuman yang menjadi kendala adalah gimana membawa yang all these commodities from producing countries all the way to consuming countries. Terkendala COVID, terkendala perang. Ini yang membuat naik biaya kirim, risk premium juga naik kan. Ya. Jadi asuransi juga naikin preminya. Karena apa? War zone gitu. Nah ini menurut saya the problem is not about production but distribution sekarang ini kalau saya lihat sih Mas Domi ya. Banyak sekali dinamika yang memengaruhi apa namanya perdagangan untuk bahan pakan sendiri di mana produsennya itu ada di bumi belahan barat sedangkan konsumennya itu ada di bumi belahan timur seperti itu ya Pak. Selanjutnya kira-kira sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi terutama untuk bungkil kedelai ya karena bungkil kedelai kan tadi Bapak bilang produksinya bisa dibilang stabil karena ada negara yang turun, ada negara yang naik juga. Ya, Sedangkan dari sisi demand-nya apakah stabil atau memang ada kenaikan demand dari negara-negara tertentu? secara demand kita lihat cenderung stabil, Hmm, tapi ada potensi turun. Oke, Kenapa? Karena pembeli terbesar kedelai dan juga tentunya bungkil kedelai ya, pengguna ya China. China itu kan dia membutuhkan 120 juta ton kedelai, 120 juta ton. kurang lebih ya. Kemudian dia ngimpor sekitar 96 sampai 100 million. Karena lokalnya mereka sekitar 19 juta ton. Jadi Cina ini total konsumsi sekitar 120 million, tapi mereka bisa produksi sekitar 19 million. Ya, Oke, sehingga mereka impor more or less 100 million a year ya. Tapi karena isu lockdown, kemudian itu menurunkan konsumsi kan. Karena lockdown, people nggak bisa go out, ya, eh, pertumbuhan ekonomi Cina juga turun. Ini mereka expect bahwa demand for commodity
itu juga harusnya mulai melandai. Karena Cina ngerem, ya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, berarti Cina juga akan melambat growth of consumption-nya. Sehingga demand untuk eh, meat, produk, dan segala macam juga akan turun. Kemudian nanti demand for input ya kayak bungkil juga akan turun gitu ya. Yang kedua juga karena isu penyakit ya. Kan kita lihat bahwa majority itu kan babi di Cina. Kemudian ASF, African Swine Fever itu kan swine fever itu memusnahkan lebih dari separuh populasi babi di Cina. Karena kandang-kandang kosong kan nggak butuh bungkil, Ya. ya kan? Sehingga waktu itu kan bungkil kedelai juga turun konsumsinya di Cina, sehingga dia juga mengimpor lebih sedikit kedelainya gitu ya. Jadi saya lihat ke depan, sementara di negara Asia Tenggara itu masih keep growing. Kemudian di Eropa stagnan lah. Eropa stagnan, nggak pernah banyak tumbuh. China diprediksi turun. Southeast Asia, South Asia, East Asia kita lihat akan cenderung konstan. Ada pertumbuhan, tapi tidak akan besar gitu ya. Secara demand saya lihat tidak akan banyak berubah, tapi Cina menjadi penentu. Kita lihat seberapa dalam perlambatan ekonomi Cina, kayak gitu. Hmm. Jadi dari sisi demand, we need to closely watch China, gitu. Nah, kalau di tahun 2023 ini menurut pengamatan dari Bapak selaku Country Director USEC, kira-kira untuk komoditas pertanian utamanya untuk bahan baku pakan, apakah akan terjadi lonjakan atau penurunan sepanjang tahun 2023 ini, Pak? Ya ini pertanyaan yang apa ya? eh, Tidak mudah untuk dijawab gitu ya. Iya. Jadi maksudnya saya sendiri nggak berani bilang bahwa stabil, Hmm. ada potensi turun. Itu benar-benar apa ya? Sesuatu yang tidak bisa kita pastikan karena terus berubah gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan kayak dalam konteks harga kedelai ya dan bungkil kedelai itu kan stabil di $15 per gantang. Tapi kita ngelihat gimana Argentina nih. Orang tahu Argentina kekeringan dan sudah diprediksi turun produksi gitu ya. Tapi kemudian apakah nanti realisasinya itu Argentina benar nggak turun segitu? Apakah dia turunnya lebih dalam atau ternyata turunnya tidak sebesar itu? Ya. Ini masih menjadi question. Dan ini bisa menjadi swing factor ya. Jadi seberapa dalam dampak kekeringan di Argentina terhadap produksi kedelai itu masih menjadi swing factor untuk harga kedelai. Kemudian Brazil, apa benar Brazil benar-benar punya crop yang besar? Kayak gitu. Jadi menurut saya saat ini South America menjadi swing factor sampai bulan Maret. Nanti kemudian setelah bulan Maret, market akan melihat what happened in the US. Ya. Mereka mulai planting kan, mulai tanam gitu. Kalau mulai planting, delay planting nggak? Kadang-kadang mereka mau tanam lebih cepat karena cuaca nggak bisa. Harus mundur. Kalau mundur kan jadi orang berpikir nanti turun nih produksi gitu karena mereka delay planting. Hmm. Jadi menurut saya selama 2023 ini ya saya berharap harga stabil. Tapi swing faktornya masih banyak, masih ada yaitu kondisi panen di Brazil dan Argentina. Kemudian yang paling dekat adalah prospek penanaman kedelai dan jagung di Amerika di tahun 2023 ini. Itu jadi swing faktor, Mas Doni. Sama demand. Kalau demand saya rasa nggak banyak berubah. Jadi orang akan melihat supply side. Demand side, orang tahu Cina sudah turun, tapi mungkin mereka expect kalau Cina agak naik, ya mungkin agak rebound, tapi kalau turun lebih lebih dalam, mereka sudah antisipasi menurut saya sih, ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk mungkin untuk USEC di Indonesia sebagian besar mitranya mungkin adalah di industri pakan, baik itu aquaculture maupun di industri pakan ternak. Dan di industri pakan ternak itu sekitar 50-60% pabrik pakan itu memproduksi pakan ternak. Nah, kira-kira seperti prinsipnya USEC yang tumbuh bersama tadi, pesan apa Pak yang bisa diberikan dari USEC kepada para pelaku maupun supplier untuk pakan di Indonesia sendiri, Pak? Ya,
Kalau saya berinteraksi dengan mereka gitu ya, I think they are much smarter than me lah. Artinya mereka lebih tahu market, lebih tahu situasi. Jadi eh, I don't think Yusek in a position to provide any advice gitu loh. Hmm. Karena mereka pasti sudah lebih paham gimana melakukan mitigasi terhadap begitu banyak resiko ya. Saya pikir 3 tahun terakhir mereka sudah mengalami disrupsi supply chains Ya. dan mereka sudah beradaptasi dari yang mungkin sistem inventorinya mencoba untuk just in time menjadi tidak bisa just in time tapi harus ada cadangan yang lebih. Mereka sudah bangun itu, mereka sudah adaptasi. Kemudian dari sisi apa kenaikan harga bahan baku pakan, Yusek mencoba untuk juga berkolaborasi dengan industri. Gimana caranya kita bisa mendevelop yang namanya precision feed formulation misalnya atau precision animal nutrition and feed formulation. Kenapa? Karena nanti at the end ketika bahan baku pakan meningkat harganya menjadi mahal, maka itu berharga setiap kilogramnya. Ya. Dan tidak hanya setiap kilogram secara volume, tapi berapa kandungan nutrisinya, gitu ya. Jadi kita nggak kalau kita bicara bungkil kedelai, nggak lagi bicara berapa harga per kilogram bungkil kedelai, kita sudah bicara berapa harga per kilogram protein. Oke. Atau kalau mau lebih dalam lagi, berapa harga per gram dari asam amino Asam tercernanya. amino yang tercerna, betul. Sehingga Yusek mencoba untuk mendorong dan industri sudah paham benar gitu ya. Mereka mulai mencoba untuk melihat tidak hanya nutrisi yang sifatnya crude, tapi juga lebih ke nutriennya gitu. Jadi kalau beli bungkil kedelai nggak bicara soal protein aja, tapi berapa asam aminonya, berapa energinya, berapa fibernya. Jadi mereka mulai menghitung benar kandungan nutrisinya. Jadi ketika mereka menghargai bungkil kedelai bukan secara volume tapi secara kandungan nutrisi gitu ya. Dan ini menjadi penting ketika harga makin mahal. Iya. Kalau dulu harga bungkil masih 5.000, ingat nggak Mas Bumi? Iya. 2019, 2020, I do remember like 5,000 to 6,000. Now 8 to 9,000 bahkan 9 to 10,000. Iya. Ini kan makin mahal. Sehingga mereka mulai berpikir untuk mulai care dengan nutrisinya gitu loh. Itu sih menurut saya kedepannya industri pakan sudah ke arah yang benar. Mereka mulai fokus ke nutrisi karena dengan semakin mahalnya harga berarti mereka lebih memvalue nutrisi lebih baik. Dan Yusek tentunya siap untuk berkolaborasi karena bungkil kedelai Amerika juga dipahami sebagai bungkil kedelai yang lebih memiliki kandungan energi dan kandungan asam amino yang lebih tinggi juga gitu ya. Seperti itu. Oke, banyak sekali ilmunya ya Pak tadi. Sobat Satwa, kita sudah banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan sama Pak Ibnu. Tapi saya mau tanya Pak, kan Bapak tadi cerita dengan USAID maupun USDA itu sering kunjungan ke lapangan ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan mau nggak Pak, ketika kunjungan ke lapangan itu khususnya ketika ke peternak juga kan ya Pak ya. Iya. Nah itu kesan Bapak ketika kunjungan itu seperti apa Pak? Ya, kita berkunjung itu tentunya yang pertama kita harus izin dulu ke mereka gitu ya. Lalu kita sampaikan kita mau ada kunjungan. Kita selalu bertanya apa yang Bapak butuhkan. Atau mereka sedang ada masalah apa atau mereka ingin tahu apa gitu. Nah, berdasarkan masukan dari mereka, kita coba develop satu program. Jadi pas kita ke lapangan bertemu dengan peternak ataupun nanti kita ada in-house workshop ya dengan pabrik pakan gitu, kita sebisa mungkin mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka tertarik gitu, sehingga tidak satu arah gitu. Dan dengan cara seperti itu, alhamdulillah mereka selama ini kita selalu mendapatkan apresiasi ya dari setiap kunjungan. Mereka mengapresiat knowledge yang kita sharing karena gini Mas Domi, walaupun kita mempromosikan bungkil kedelai Amerika dan kedelai Amerika, tapi knowledge yang kita sharing nggak cuma soal kedelai. Soal praktek keamanan lingkungan di farm, lalu animal health, kemudian gimana melakukan formulasi pakan yang baik, nutrisi hewan. Jadi kita beyond soybean sebetulnya. When we meet with them, we discuss not only soybean, but other things that we believe are useful for their business gitu Mas Domi. Jadi itulah kenapa mereka alhamdulillah memberikan apresiasi yang
tinggi kepada USEC setiap kita berkunjung gitu. Ya. Gitu. Nah, ketika kunjungan ke lapangan itu, Pak, umumnya peternak apa, Pak? Layer, broiler, Kita kebanyakan layer ya, layer. karena layer itu kan yang mereka mixing kebanyakan Ya, ya. Kalau broiler mereka karena sudah pakan jadi ya, sebenarnya lebih banyak ke feeding management sama farm management ya. ya, seperti itu. Nah, biasanya ketika Bapak kunjungan itu masalah-masalah yang diceritakan oleh para peternak itu seputar apa, Pak? Paling sering harga telur Harga telur. atau harga ayam gitu ya. Iya, Jadi mereka selalu fokus dengan harga dari iya. mulai harga bahan baku Heeh. pakan, harga telur, harga ayam. Walaupun sekarang telur mereka happy ya, Iya, betul. harganya Selama stabil ya kan. 2022 ke Mm, 2023 ini iya. masih Jadi stabil. alhamdulillah banyak yang umroh Betul. juga ya Iya, karena telurnya naik gitu kan. betul. Gitu. Jadi itu kebanyakan harga. Kemudian Yusek mencoba untuk mengedukasi bukan mengedukasi, mengencourage mereka untuk looks. Harga adalah something that we cannot control. Ya, It is out of our control. Yang bisa dikontrol oleh peternak adalah your farm. Jadi daripada Anda ribut soal harga, kita mengencourage mereka untuk coba cari peluang-peluang efisiensi gitu ya. Misalnya dibenahi manajemen kandangnya, mencegah supaya penyakit tidak datang sehingga tidak banyak kematian. Jadi bagaimana kita terus formulasi pakan yang based on nutrisi gitu ya atau based on price and nutrisi. hmm, Jadi kita ajar ke mereka ada harga ada nutrisi. Kamu harus combine sampai kamu bisa mendapatkan cost yang paling optimal gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan sharing knowledge kepada mereka supaya nantinya mereka tidak terlalu fokus ke harga. Ya harga penting. Artinya kalau ada harga, ya mereka tetap mencoba untuk melakukan beberapa inisiatif ya untuk bisa mempertahankan harga di level ekonomis ya kan. Tetapi again itu something yang we cannot really control. Jadi kita mengencourage mereka untuk fokus ke something yang they can have more control. Jadi kayak efisiensi di kandang, formulasi pakan yang optimal, mengurangi waste, ya kan? iya, Benahi gudangnya. Bayangkan bungkil kedelai itu banyak kalau banyak tikusnya, ya kan? Prof Budi pernah bilang, tikus itu bisa susut 4%. Ya, jadi benahi gudang Anda, benahi kandang Anda, benahi ayam Anda, itu mungkin bisa menolong ya. Dengan cara menekan biaya, hopefully biaya akan turun sehingga margin Anda akan sedikit terjaga walaupun ketika harga kurang baik gitu. Jadi dua-duanya lah kita melihat gitu. Tapi bagi Yusek, karena kita nggak bisa kontrol harga, kita mendorong mereka untuk melihat apa yang mereka bisa benahi di kandangnya gitu. iya. Apalagi pakan itu menyumbang sekitar 60 sampai 7%, Betul, 70% dari biaya betul, produksi ya, betul. Pak. Jadi waste itu penting gitu. Ya, jangan sampai terlalu banyak waste ya kan. Iya. Gitu. Nah, selama perjalanan karir Bapak di USDA dan di USEC, kira-kira udah berapa kali Pak datang langsung ke Amerika untuk melihat sendiri para petani kedelai di sana, Pak? Atau misalkan industri perunggasan yang ada di sana mungkin atau peternakan? Sejak tahun 2017 ya. Jadi mungkin saya lupa ya. Mungkin sudah ada 12, mungkin 10 kali ya saya ke Oh, 10 US. kali. Cukup sering juga ya, Pak? Iya, setiap tahun ya. Hmm. At least once in a year. At least one inch Tapi ya. kadang-kadang bisa 2 kali setahun. Hmm. Tapi saya nggak sendiri. Saya selalu bawa grup ya. Hmm. Jadi ada yang divisi grup pakan, grup pangan. Hmm. Kalau grup pakan ya kita bawa feed mill, Oh, kita bawa jadi dengan peternak mitra ya, dengan Pak? mitra. Oke. Ya kita selalu pergi dengan stakeholder kita gitu Hmm. ya. Kita undang, kita ajak mereka berdiskusi dengan petani kedelai Amerika dan juga bertemu dengan industri unggas di Hmm. Amerika gitu. Seperti itu. Oke, nah menarik sekali ketika kunjungan ke Amerika dan membawa stakeholder dari Indonesia itu biasanya kalau boleh kepo dikit nih ya Pak ya, itu itinerary-nya kemana aja Pak? Sebenarnya biasanya gini, Hmm. kita ada conference Ya. ya. Kita pasti ada conference Hmm. yang dihadiri oleh seluruh stakeholder USEC di dunia. Jadi ada dari 85 negara hadir 85 negara. di conference itu. Setelah conference, 2 hari conference atau 2,5 hari, kita ajak mereka ke ladang. Oke. Ke ladang kedelai, ke ladang jagung gitu kadang-kadang. Ya kalau kita ke ladang pasti 2 tanaman itu, jagung dan kedelai gitu ya.
Nah, mereka menarik bahwa yang mereka pelajari adalah bahwa di Amerika itu pertanian, petani itu katakanlah itu sudah generasi kelima, bahkan sudah generasi ke-9. Generasi ke-9 pun ada, Pak? Ada. Wow. Jadi artinya kalau generasi ke-9 itu lahan pertaniannya itu sudah lebih dari 1,5 abad. Dan sampai saat ini masih produktif, Oke. masih menghasilkan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih baik daripada yang pernah dihasilkan oleh nenek moyangnya. Itu yang Menarik. mereka pelajari. Kenapa? Karena petani kedelai di Amerika itu mereka menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Oke. Jadi gini, mereka mencoba untuk melakukan yang namanya konservasi air. Jadi kalau ada hujan atau ada apa gitu ya, jangan sampai itu langsung erosi ke sungai. Sehingga mereka selalu bikin yang namanya cover crops atau apa ya dibilang strips ya. Ya. Atau bahkan mereka juga sampai menggali, membuat yang namanya kalau mereka bilang sih istilahnya ground ya. Itu kayak menanam atau memasang jaringan instalasi pipa bawah tanah, Oh, oke. sehingga nanti dia ada air hujan itu atau melting snow, itu nggak langsung runs off ke sungai, Oh. tapi dripping ke bawah sehingga tersimpan Mm. kayak reservoir gitu. Ya. Nah, itu cara mereka untuk melakukan namanya water conservation. Sehingga kalau pas musim kering, mereka masih ketolong. Oke. Ya turun tapi nggak dahsyat turunnya gitu ya, seperti itu. Dan cover cropsnya juga penting. Kenapa? Ketika hujan, itu kan kalau jagung terutama, kan ada pupuk kan. Ya. Nah, kalau pupuk dan nutrien chemical ini hanyut begitu aja ke sungai, kan akan mencemari sungai. Dengan adanya reservoir, kemudian cover crops di sepanjang, jadi ada ladang yang mereka kosongkan. Ya. Jadi mereka nggak greedy gitu ya. Kalau pengen kan ini kedelai mahal nih. Wah, saya tanam semuanya deh. Nggak ada sisa lahan harus kedelai semua. Nggak bisa. Mereka sisakan cukup lebar Hmm. sepanjang ladang mereka untuk cover crop sehingga menahan erosi nutrien. Sehingga sisa residu pupuk itu tidak hanyut ke sungai, tapi tertahan dan bisa digunakan untuk next cycle. Sehingga Oke. di US setiap sebelum tanam mereka akan mengambil sampel tanah. Jadi mereka bikin petak-petak. Ya. Petak 1 ekor, diambil tanahnya, dicampur, dianalisa zat apa yang kurang. Nitrogen kah? Urea kah? Atau apakah? Nah, kalau yang kurang cuma nitrogen, mereka hanya pakai yang nitrogen. Sehingga hemat pupuk juga tidak mencemari tanah. Oh, Itu. oke. Jadi namanya precision farming. Ya, itu. Jadi mereka tepat guna, tepat dosis, tepat tempat. Jadi dalam satu areal 100 hektar misalnya, itu nggak sama pupuknya. Area ini banyak nitrogennya. Ya. Area ini mungkin less nitrogen, more urea gitu. Kenapa? Karena based on soil test beda-beda kebutuhannya. Itu cara mereka supaya berhemat tapi juga menjaga lingkungan. Gitu. Kemudian yang kedua crop rotation. Kalau sudah jagung tahun ini, maka harus kedelai. Oke. Dan sebaliknya. Walaupun harga kedelai naik, mereka nggak akan mau tuh yang namanya nggak tanam semua kedelai. Harus selalu selang-seling. Itu juga yang mereka lakukan. Jadi itu yang membuat mereka bisa bertahan sampai 200 tahun lahannya tanpa rusak gitu Mas Berdomi. Bisa dibayangkan 200 tahun tanpa rusak, tapi tanahnya itu masih produktif, bahkan bisa menyaingi nenek moyangnya dulu ya Ya, Pak ya. Sampai segitu canggihnya pertanian di Amerika Pak. canggih satu hal ya. Hmm. Tapi saya lihat lebih pada komitmen. Ya. Oke. Jadi komitmen dari petani Amerika. Jadi ada teknologi yang membantu mereka untuk lebih efisien dan mereka mau invest di situ. Kemudian ada teknologi yang bisa membantu mereka untuk konservasi dan mereka mau pakai dan mereka mau spend money. Jadi ingat, untuk menjadi petani yang berkelanjutan itu kan ada pengorbanan. Betul. Tadi kan lahannya nggak boleh semua ditanamin, sudah membuang kesempatan untuk dapat more profit. Kemudian dia harus pasang instalasi pipa bawah tanah. Itu biaya dan tidak akan dikompensat oleh harga gitu loh. Kan harga based on market, Ya. ya kan? Kamu pasang pipa atau tidak, harga segitu, ya kan? Kemudian pasang cover crops. Kemudian biaya soil test, ya kan? Ngundang analis tanah, bawa ke lab. Itu kan ada harganya. Mereka mau itu supaya apa? Supaya berkelanjutan.
Jadi mereka tidak akan mendapatkan immediate return, tapi mereka percaya bahwa dengan cara seperti ini saya bisa berbuat baik. Dalam arti mewarisi tanah saya untuk my next generation gitu loh. Oke. Itu sih. Nah, Lebih ke ini komitmen menurut saya sih ya. oke, ini menarik juga. Di situ apakah ada campur tangan dari pemerintah atau memang dari setiap keturunan, setiap orang tuanya itu memang sudah mempersiapkan generasi selanjutnya itu untuk menjadi petani? Karena ada kan di sebuah negara itu orang tuanya petani tapi anak-anaknya kalau bisa kerja di kota saja seperti Ya, itu, itu juga tidak ada mau sih. melanjutkan. Ya Ya. kita nggak bilang di Indonesia kan, di Indonesia masih banyak yang bertani ya Pak ya. Eh, itu apakah ada campur tangan dari pemerintah atau komitmen dari para itu saja Pak, daripada pemilik lahan itu saja Pak? Good questions Mas Domi. Jadi itu mengingatkan saya ya. Hmm, Benar. Jadi semua itu diawali oleh campur tangan pemerintah. oke, Kenapa? Karena tahun 40-an ada yang namanya Dust Bowl. Apa ya? Mungkin kayak kebakaran hutan ya. oke, Jadi itu lahan pertanian di Midwest kayak Illinois, Ohio semua itu karena praktek yang tidak baik. Itu jadi apa ya? Mudah terkena erosi angin. hmm, Jadi begitu ada angin tornado, badai angin, itu menggerus semua tanah di permukaan. Sehingga seperti apa? Dust bowl. oke, Seluruh Midwest itu gelap akibat debu-debu itu. Penyakit, mengganggu penerbangan dan segala macam. Based on that tragedy gitu ya, atau disaster gitu ya. Maka tahun 50 Kongres Amerika mengesahkan yang namanya Undang-Undang Konservasi Tanah oke, atau Soil Conservation Act. Kemudian dia membentuk yang namanya semacam apa ya? Kalau istilahnya tuh kayak eh, divisi khusus di bawah Kementan Amerika yang memastikan bahwa konservasi tanah itu dilakukan oleh petani. Ada audit tiap tahun gitu. Jadi nah, since 1950s mulailah dibuat gerakan itu. Awalnya nggak mudah karena petani biasalah, petani itu kan orang old style kan. ya, Males, apa untungnya buat saya? What's in it for me gitu kan. Tapi kemudian dengan demplot-demplot, dengan ya, percontohan, kemudian dari contoh itu mereka melihat hasilnya bagus, berkembang. Jadi benar, awalnya harus ada paksaan lewat regulasi, lewat undang-undang, bukan 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 perpres ya, undang-undang. Lewat legislasi, undang-undang dipaksakan, ada instrumen pemerintah yang memaksakan itu, tapi kemudian seiring berjalannya waktu ketika mereka melihat dampaknya, melihat manfaatnya, jadi volunteer. Jadi oh, jadi jadi oh ya, memang saya butuh ini. I need to do this. Otherwise I cannot inherit a good land to my successor gitu kan. Seperti itu Mas Domi. Jadi there is always a strong regulation sebelum kita ada namanya voluntary. Ya gitu. tapi kan kalau di Amerika itu ketika dipaksakan seperti itu memang kondisi supply demand-nya itu memang sudah terjaga kan Pak Iya, artinya sebelumnya. pemerintah mempunyai policy-policy yang tanda petik gini, selama masa transisi ya Hmm, kan, ketika mereka mencoba untuk merubah style bertaninya kan ada biaya, ya, ada apa, ada cost gitu ya. Nah ini ada support dari pemerintah ya lewat karena gini di US ada yang namanya Farm Bill. hmm, Jadi Farm Bill ini disahkan oleh Kongres setiap 4 tahun sekali. Jadi ada undang-undang khusus yang disahkan oleh Kongres setiap 4 tahun sekali yang menjadi GBHN-nya, menjadi haluan bagi setiap presiden untuk bicara soal agriculture. oke, Jadi pembangunan pertanian di Amerika ada GBHN-nya, ada big guidance-nya ya. namanya Farm Bill disahkan oleh Kongres sehingga menjadi wajib dilaksanakan oleh presiden siapapun dia. Berarti untuk arah pembangunan dari pertanian di Amerika sendiri setiap 4 tahun sekali Iya, itu selalu iya. diperbarui. Ya, artinya melihat apakah perlu diupdate, Iya, ada yang berubah, ada yang dipertahankan ya kan Mas Domi ya. Kan nggak harus selalu berubah betul, semuanya, betul, kayak betul. gitu. Itu yang membuat kuat ya, karena ini undang-undang gitu loh, kayak gitu. Oke, berarti di balik kesuksesan Amerika sebagai salah satu produsen eh, tanaman untuk bahan pakan maupun pangan ada di sana ya Pak Iya, ya, di ada situ. regulasi, ada political will, Hmm.
tapi juga ada support dari petani gitu loh, seperti itu. Oke, nah pertanyaannya mungkin apakah ada Pak contoh kasus di mana si pemilik apa namanya pemilik satu lokasi pertanian itu ya dia nggak punya keturunan. Nah kalau nggak punya keturunan itu diwariskan ke siapa nantinya Pak? Mereka bisa sewakan ke tetangganya, Oke, ya gitu, atau dijual ke tetangganya, seperti itu. Karena jadi memang ada aturan juga sih bahwa untuk menjual lahan pertanian itu nggak mudah, gitu. Dan kalau misalnya mereka dulu ada program di mana pemerintah itu bisa eh, membayarin gitu ya. Jadi gini, kamu nggak mau bertani di cycle ini, tapi kamu jangan jual, jangan convert gitu ya ke other use. Tapi kamu dapat insentif dari government oh gitu. Jadi ini sebenarnya insentif dalam konteks ketahanan pangan, ya kan? Jadi US melihat kalau sampai tanah ini idle, tapi tidak dilimpahkan ke other farmer, tapi digunakan buat kegunaan lain, ini mengancam ketahanan pangan, gitu oke. kan? Nah, maka dalam konteks menjaga food security itulah ada insentif dari pemerintah untuk bisa mempertahankan tanah ini tetap menjadi tanah pertanian, Mas Domi, gitu. Jadi kalaupun si petani itu memutuskan untuk tidak bertani di satu cycle itu dapat insentif. Iya, seperti itu. Walaupun lahannya nggak dipakai untuk bertani gitu ya. Iya, itu terakhir saya tidak tahu apakah di farm bill yang baru itu berubah. Karena itu kan juga beban negara ya. Iya, Nah, itu betul. kan nanti itu dinamis sifatnya gitu ya. Gitu. Untuk kan sekarang ini saat ini bahan pakan itu kan memiliki gejolak ya Pak ya. Hmm. Karena kita nggak bisa memastikan sepanjang tahun 2023 itu ada apa lagi kejadian di tingkat global. Karena kita nggak ada yang tahu Rusia tiba-tiba Hmm. dalam tanda kutip menyerang Ukraina. Kalau ditarik lagi ke belakang tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang tidak ada satupun negara yang bisa dibilang untuk siap menghadapi hal tersebut. Tapi kira-kira ada nggak Pak upaya mitigasi untuk mengatasi gejolak harga komoditi bahan pakan dunia untuk para produsen pakan di Indonesia sebagai bahan alternatif, Pak? Ya, kalau kita lihat Indonesia ini sebetulnya industri pakannya punya posisi yang lebih baik Ya, dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia gitu ya, ya. Kalau di Malaysia itu yang saya pahami hampir 100% itu impor oke. bahan baku pakannya. Karena mereka tidak punya, bukan rice producer gitu ya. Tapi di Indonesia itu 65% bahan baku pakan itu lokal. Kalau saya lihat datanya Pak Desianto dari GPMT, itu mostly sumber energi ya. Ya, Ada palm kernel meal, ada cassava, kemudian jagung, dedek, wheat pollat, rice bran, itu sesuatu yang ada di lokal gitu. Memang kalau yang diimpor kebanyakan protein. ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya ketika bicara gejolak fluktuasi harga bahan baku pakan akibat dinamika global, Indonesia yang 65% udah ter apa ya terinsur gitu ya, sudah terlindungi, sudah terproteksi. Jadi karena kita lihat ketika bayangkan kalau misalnya jagung itu kita masih totally impor gitu ya, itu kan kita nggak bisa menikmati yang 12% turun in the last 2 years gitu ya. Ya, Jadi itu blessing in disguise gitu kan. Sehingga Indonesia hanya perlu fokus yang ke 35%. Ini yang memang sayangnya nggak bisa digantikan belum tersedia dalam jumlah yang banyak di lokal. Itu apa? Sumber protein, betul. bungkil kedelai, atau yang hewani, meat bone meal, chicken feather meal, atau poultry byproduct. Itu kan hampir semuanya impor ya Mas Domi ya. Jadi menurut saya dalam konteks ini Indonesia lebih beruntung dalam arti mereka bisa fokus untuk mitigasi yang 30% yang protein. Caranya apa? Ya, tadi saya bilang di dunia ini kan juga banyak sumber protein yang lain ya selain bungkil kedelai. Walaupun memang bungkil kedelai yang paling affordable, yang paling available dan yang paling optimal gitu ya nutrisinya. Kalau yang saya pahami dari diskusi dengan para ahli pakan gitu. Mungkin by origin gitu ya. Jadi bungkil kedelainya kan ada bisa dari Amerika, Ya, dari Brazil, dari Argentina. Nah, industri pakan harus melihat
mereka harus mix gitu ya. Don't depends a lot on single country misalnya gitu. Dan kedepannya dalam konteks bungkil kedelai, Amerika ini akan melimpah Mas Domi. Oke. Jadi diprediksi akan ada tambahan sekitar 8,8 juta ton bungkil kedelai yang siap diekspor dari Amerika. Kenapa? Akibat program biodiesel 100%. Jadi B100. Jadi di Amerika saat ini sudah ada namanya program biodiesel 100% dari minyak kedelai. Nah, artinya kebutuhan minyak kedelai meningkat untuk biodiesel. Berarti kedelai yang digiling akan semakin banyak. Oke. Nah, ada sekitar tambahan 10 juta ton, hampir 11 juta ton kedelai yang akan digiling untuk menghasilkan minyak kedelai untuk dijadikan biodiesel. Iya. Ampasnya Iya. kan bungkil. Bungkil, betul. Nah, itu ada 8,8 juta ton. Diperkirakan akan mulai ada dari 2023 akhir sampai 3 tahun ke depan. Nah, ini menurut saya ini juga peluang yang harus bisa dijadikan pertimbangan bagi industri pakan di Indonesia untuk mungkin tidak hanya melihat RG or Brazil, tapi ada nih potensi melimpahnya pasokan bungkil kedelai dari Amerika gitu dengan harga yang akan lebih kompetitif ya, tapi dengan quality yang juga tetap baik gitu ya, seperti itu. Itu dalam konteks origin gitu ya. Jadi source of country-nya jangan cuma satu, multiple country. I believe industri pakan sudah tahu ini. Mereka sudah laksanakan. Yeah. Yang kedua tadi mix and match bahan baku pakan kan, berdasarkan harga, ketersediaan gitu ya. Saya bilang precision feed formulation. Jadi menggunakan formulasi pakan yang presisi. Itu juga penting karena bisa menekan harga, bisa membuat formulasi pakan yang lebih dinamis gitu ya. Jangan kemudian ada contoh kasus mungkin ada satu peternak yang formulasi pakannya udah 3 tahun nggak ganti-ganti. Iya. Ya kan gitu Betul. kan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi Anda harus dinamis. Begitu harga bahan baku pakan dinamis, ketersediaan juga dinamis, maka formulasi pakan harus dinamis. Iya. Ya, gitu kan. Kalau nggak dinamis, statis, Anda akan rugi atau kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi bisa menurunkan harga feeding cost gitu kan. Seperti itu Mas Domi. Itu sih menurut saya beberapa mitigasi ya yang bisa dilakukan. Nggak terasa ya Pak, kita sudah hampir 1 jam lebih Pak kita. Iya. Banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan oleh Sobat Satwa dari perbincangan kali ini dengan Bapak Ibnu Edy Wiono. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, kira-kira pesan untuk para generasi muda, karena Sobat Satwa Media mungkin kebanyakan adalah generasi muda yang menonton ini, terutama di bidang peternakan dan pertanian. Apa sih pesan Bapak untuk para generasi muda yang nantinya akan melanjutkan usaha atau terjun langsung ke dunia usaha di bidang agriculture atau agribisnis? Ya, baik Mas Domi. Jadi mungkin kita perlu juga melihat mengekspos generasi muda ini ke sektor pertanian. Ya, dalam arti gini, mungkin dalam pikiran mereka sektor pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan itu bukan sektor yang fancy, bukan sektor yang seksi atau suitable untuk young generation gitu ya. Tapi itu harus diluruskan gitu. Karena kalau saya tidak join dengan CP, saya tidak akan pernah tahu bahwa ternyata livestock industry itu begitu besarnya gitu ya. Kalau saya tidak join dengan USEC, saya nggak ngerti bahwa yang namanya kedelai ya, kedelai Amerika itu total ekspornya itu almost more than 40 billion ya, 40 miliar US dollar gitu. Terus jagung itu bahkan lebih besar lagi. Saya wow, luar biasa gitu. Jadi ini industri billion dollar gitu loh. It is a billion dollar industry. Dan begitu banyak giants company. CP di Indonesia, Java, kemudian di global ada Cargill, ADM. Jadi ini yang harus dipahami oleh anak muda bahwa industri pertanian itu kompleks.
tapi juga modern. Jadi ketika Anda berkomitmen untuk masuk ke industri pertanian, itu bukan industri yang abal-abal, bukan industri yang kaleng-kaleng gitu loh. Tapi industri yang membutuhkan skill dan passion yang kuat gitu. Jadi insya Allah ini akan membuat mereka tertarik gitu. Oh ternyata memang ini industri yang tidak kalah menariknya dengan industri manufaktur, industri apa gitu ya. Dan saya senang sih ketika startup-startupnya juga sudah muncul ya. Ya, Kita betul. lihat ada startup-startup di sektor agriculture, baik yang di hulu, yang di aspek budidaya, Ya, sampai yang di distribusi kan, ya, sampai ke konsumen ya kayak kita lihat lah ada beberapa startup yang bergerak di hulu sampai ke hilir dan mereka di sektor agriculture. Ini sebenarnya menarik ya, sebuah hal yang menggembirakan karena anak muda juga sudah melihat agriculture sebagai bisnis yang menjanjikan gitu. Yang kedua tentunya saya melihat ke depannya anak muda ini juga perlu lebih mengapresiasi hasil pertanian yang dihasilkan secara berkelanjutan. Karena gini, saat ini dunia menghadapi yang namanya 3C. Conflicts, COVID sudah mau selesai, climate. Konflik mungkin up and down ya. ya, Bisa selesai, bisa terus. COVID sudah mau selesai. Climate. Climate is a never ending issue. Jadi apa yang kita makan tidak hanya mikir bahwa harus sehat buat diri kita, tapi juga sehat buat bumi. Jadi kayak planetary health diet gitu. Jadi kita mulai anak muda harus mulai berpikir menghargai hasil-hasil pertanian yang dihasilkan dari cara bercocok tanam yang ramah lingkungan, yang peduli konservasi air dan tanah dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kedepannya bahwa mereka harus serius masuk ke bisnis pertanian dengan segala skill dan passionnya ya. Kemudian juga mereka harus mulai menghargai sustainable agriculture. Karena tanpa konsep ini, saya khawatir nanti tanah hanya bisa bertahan 20 tahun kemudian nggak produktif beralih ke penggunaan lain, ya kan. Tapi dengan sustainable berkelanjutan, maka itu berarti memastikan bahwa ketahanan pangan terjaga, produksi pangan akan terus terjaga sampai next generation. Itu sih Mas Domi. oke, Ya. siap. Terima kasih banyak Pak Ibnu Edi Wiono yang sudah menyempatkan hadir di studio kami, di studio podcast Satwa Media Group. Banyak sekali insight tentang makroekonomi tentunya dan juga bagaimana kondisi makroekonomi itu jika ditarik ke dunia agriculture dan juga industri peternakan maupun pertanian ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Pak. Semoga Sama-sama. kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Mohon Terima maaf kasih. jika ada yang kurang tepat Siap. dan mungkin saya perlu underline bahwa walaupun saya sebagai Yusek tapi apa yang saya sampaikan tidak semuanya mewakili Yusek tapi ada beberapa yang adalah opini pribadi saya gitu. Baik. Jadi liability di diri saya gitu ya. Baik. Makasih. Baik Bapak. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih kepada sobat Satwa Media semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saksikan terus podcast Satwa Media di channel Satwa Media Group. Akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.